Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa di jalan jalan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilu syarafan ya Rabb zilu syarafan ya Rabb zilu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salim raja wa tabaraka wa ta'ala anta al-fadhil ali wa qadir jari sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma al-Husayn wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى هذا النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمي ثم إلى روح شيخ قادر الجيلاني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتني ثم إلى روح إمام شيوطي ثم إلى روح كيهج صف النظامي ثم إلى روح كيهج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيهج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح Ustaz Ihsan bin Syafiuddin Summa ila uli Ustaz Haji Abdurrahman bin Haji Ahmad Sara wa summa ila ruhi Habib Muhammad bin Ali Ahmid wa usulihim wa furu'ihim wa zal huquqi alaihim ajma'in summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashabina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية ثم إلى روح Haji Sawi bin Haji Wasan ثم إلى أرواح Haji Marta bin Haji Sawi ثم إلى روح Haji Matasim bin Haji Sawi ثم إلى روح Haji Matamim bin Haji Sawih أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Ahmad Ahyar, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Ustadz Haris, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Yayat, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar Jalil, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Yusmirli Herlan, Bapak semuanya jamaah yang hadir pada hari ini, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqiul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Lubabul Hadis, masuk pada bab yang ke-37 yaitu fi fadilati zikril maut, keutamaan mengingat kematian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Wa qala alaihi salam al-mautu jisrun yusilul habib ay al-mu'minu sidqan wal muslimu haqqan alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ilal habib wa huwa Allahu ta'ala. Wa fi riwayatin li Abi Nu'aim wal Baihaqi an Anasin bi isnadi hasan al-mautu kaffaratun li kulli muslimin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kita membahas tentang mengingat kematian, keutamaan mengingat mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu jembatan seseorang sampai seorang kekasih kepada kekasihnya. Kalau kita zaman dulu, waktu masih muda,
Ini usianya udah lumayan pada 40-50. Ingat waktu usia 25 tahun, ketika kita mau ketemu dengan kekasih kita, calon bini kita, apakah kita ketemu dengan pakaian yang jelek? Gak mungkin. Pakaian pasti yang cakep. Apakah kita ketemu dengan kekasih kita yang pacaran ya? Kalau saya dulu nggak pacaran gitu ya, nggak pakai pacaran. Bertemu dengan kekasih kita, rambut kita dibiarkan compang-camping, tidak terurus, rasanya nggak mungkin. Ya, pakai tanco dulu ya, orang ngaring gitu ya, semuanya rapi. Pakaian yang kita kenakan harum apa bau? Pasti harum. Mandi apa enggak? Pasti mandi. Ketika kita mau ketemu dengan kekasih kita, apakah kita tidak menyiapkan sesuatu? Enggak bawa duit? Pasti bawa. Ya enggak? Kalau ke rumahnya bawa martabak. Itu yang pacaran, ya enggak? Bertemu dengan kekasih kita, bertemu dengan manusia yang kita sukai, kita menyiapkan diri. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Allah? Apa yang udah kita siapin? Kayak dalam hadis ini disebutkan bahwa kematian itu jembatan bagi seorang kekasih sampai kepada kekasihnya. Siapa kekasih yang dimaksud? Manusia. Manusia yang punya kekasih, kekasihnya Allah. Al-Habib ay al-mu'minu sidqon. Jadi kekasih yang ingin bertemu dengan Allah, haruslah dia adalah al-mu'min sidqon. Mukmin yang jujur. Jadi kalau mau ketemu kekasihnya yaitu Allah, kita ini manusia, pertama syaratnya jujur. Harus jadi orang jujur dulu. Kalau belum memiliki sidqon, hati-hati ketemu dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Nawawi Al-Bantani mensyaratkan Al-Habib ada al-mu'minu sidqon. Jadi manusia yang jujur atau jadi manusia yang benar. Yang kedua, al-muslimu haqqan. Muslim yang benar-benar. Apa yang dimaksud yang benar-benar? Alladzi salimal muslimuna min lisani wa yadi, yaitu orang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya maupun tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa ketika memberikan atau mengeluarkan hadis, orang muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lidahnya dan juga tangannya. Gangguan lidahnya artinya orang itu mencela, mencaci maki, menghina, mengumpat, menjelek-jelekan, ngomongin saudaranya. Kita ini manusia biasa. Kita kaya diomongin orang, miskin diomongin orang, kita jelek diomongin orang, kita cakep diomongin orang, kita jahat diomongin orang, kita baik diomongin orang. Kita tidak akan pernah lepas dari omongan orang. Rasulullah aja yang terpuji, kekasih Allah, diomongin orang, dijelek-jelekin orang, ya enggak? Apalagi kita. Dan yang kedua, bukan hanya lisannya, tapi juga tangannya. Lihat, banyak kalau orang dulu yang selamat dari tangan itu tidak diganggu dengan cara dipukul. Sekarang gangguin orang dengan tangannya, menghina orang dengan tangannya, cukup dengan jari. Gimana caranya? Buka HP, ketik. Kita bisa menghina orang dengan jari, dengan tangan kita. Maka Rasulullah hebat, bukan hanya mukul sekarang, tapi apa? Jari. Dulu orang ingin menyakitin orang itu dengan cara mukul, dengan cara membunuh. Sekarang dengan cara ngetik saja, pencet nih jari, kita bisa menyakiti orang, bisa menghina orang. Nah makanya
orang yang ingin bertemu dengan kekasihnya, dia harus siap-siap menyiapkan diri sepantasnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surat Al-Kahfi ayat 110 itu pada apa ayatnya ya, bagian akhir tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin bertemu dengan Tuhannya, syaratnya dua, falyamal amalan sholihah. Yang satu nih, pertama, sebelum bertemu dengan Allah, kalau ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, siapin dulu yang namanya amal soleh. Makanya kita perbanyak amal soleh sebelum kita bertemu dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal soleh, sekecil apapun amal soleh kerjakan. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan amal soleh, sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, ngaji kita kerjakan, apalagi haji kita kerjakan, misalnya umroh kita kerjakan, sedekah kita kerjakan. Yang kedua yang mesti kita tanamkan adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mencampur adukkan ibadah kita dengan syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan ada dalam ibadah kita itu sifat-sifat riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, yang pertama falyamal amalan shalihah. Yang kedua wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Perbanyak amal soleh, dan amal soleh itu yang kita lakukan harus dilandaskan dengan keikhlasan syaratnya. Dan kematian adalah yusrun, jisrun yusilul habib ilal habib, jembatan seorang kekasih menuju kekasihnya. Pengen ketemu orang, pengen ketemu kekasih, mesti nyiapin. Kita pengen ketemu Allah, kekasih kita, maka harus menyiapkan diri gitu. Ada orang yang belum siap ketemu dengan Allah. Siapa mereka belum siap ketemu dengan Allah? Orang yang masih ninggalin sholat, orang yang sholatnya bolong-bolong. Padahal tuh yang namanya ketemu Allah itu nggak pakai nunggu kita siap apa enggak gitu. Kalau memang udah waktunya didatengin sama malaikat maut, datang malaikat maut. Mau kita sakit, mau kita sehat, bahkan sekarang lagi tren orang sehat mati duluan dari orang sakit. Benar nggak? Iya. Makanya jangan bangga dengan kesehatan. Ya, jangan merasa sombong saya sehat. Gitu. Hidup saya bakal lama. Bisa jadi ntar pulang habis ini ada yang dipanggil. Gitu. Kalau Bang Hasan jangan lu, dah jangan ya Bang Hasan. Ya Bang Hasan ya. Iya. Jangan maut manggil. Tatali, selamat Tatali. Depan Tatali. Desa Tatali. Jadi pernah ada juga seorang nabi itu didatengin sama malaikat maut. Tapi malaikat mautnya ini berupa manusia. Bukan dia merubah bentuknya jadi manusia. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput itu nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai, penuhilah panggilan Tuhanmu, kata malaikat maut. Ini Nabi Musa ngelihat orang itu seakan-akan mau ngebunuh kayak gini, seperti musuh yang mau ngebunuh. Makanya Nabi Musa karena nggak kenal itu sama malaikat maut yang berbentuk manusia, ditampar tuh malaikat maut. Tamparan Nabi Musa itu luar biasa. Ada orang dipukul sama Nabi Musa, sekali pukul mati. Sekali pukul. Ini malaikat maut berbentuk manusia, ditampar sama manusia, matanya keluar. Copot matanya. Nah, coba nanti kalau ketemu malaikat maut, coba begitu, berani apa kagak? Nggak ada yang berani gitu kan. Dia kembali kepada Allah. Ya Allah, Nabi Musa nggak mau dicabut nyawanya. Kasih tahu Nabi Musa, kalau dia mau panjang usianya,
akan aku panjangkan. Kalau dia mau bertemu dengan kekasihnya, maka cabutlah nyawanya. Datang lagi, wahai Nabi Musa, saya ini malaikat maut. Oh, lo kenapa kagak bilang dari tadi? Ya, udah dibenerin sama Allah matanya. Ya. Saya ini malaikat maut. Ada pesan dari Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau ingin panjang usiamu, letakkan tanganmu di sapi atau apa, lembu ya, sapi. Sebanyak tanganmu menutup bulu sapi itu, sebanyak itulah usiamu akan ditambahkan. Kira-kira satu tangannya kan lebar zaman dulu ya, tangan lebar. Itu ada nggak lebih nggak dari 1000? Oh lebih. Usianya ditambahin 1000. Lah kalau ente dikasih kesempatan gitu gimana? Kalau dikasih kesempatan ya, malaikat maut datang. Bang Hasan, ya, kalau kau mau umurmu panjang, letakkan tanganmu di sapi. Sepanjang itulah umurmu. Atau kalau kau ingin bertemu dengan Allah, hari ini juga aku cabut. Kalau Bang Hasan mah pengen nambahin umur, gitu nggak? Iya. Nabi Musa alaihissalam ketika tahu begitu, ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi Musa? Aku tidak mau umurku panjang, aku ingin bertemu dengan kekasihku. Cabutlah, maka dicabut. Beda dengan kita, gitu. Kalau dikasih kesempatan sama malaikat maut, lewat Allah Subhanahu Wa Taala ngutus malaikat maut, ya, disuruh milih panjang umur apa mati. Panjang umur tuh. Padahal udah tahu, dikasih tahu kalau orang boleh milih begitu, masuk surga Hasan. Iya. Iya, Nabi Musa kan begitu. Pasti masuk surga. Di rumah ketemu bini. Masuk surga ketemu bidadari. Nah, milih yang mana itu? Bidadari aja katanya. Kalau masuk surga kan gitu. Makanya kata hadis ini, maut itu, kematian itu adalah jembatan seorang kekasih menuju kekasihnya, bertemu dengan kekasihnya. Bagaimana syarat kita bertemu dengan kekasih kita? Harus mempersiapkan diri. Al-Quran menyebutkan tadi, kalau pengen bertemu dengan Allah, falya'mal amalan sholihah. Perbanyak amal soleh. Makanya jangan tanggung-tanggung, semua amal soleh itu kita kerjakan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur apa yang kita kerjain? Pertama baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Setelah itu baca lagi, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ada lagi dibaca. Sebelum itu ada tuh, apa tuh? Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bihabin nikmah. Sekali baca itu setahun gak habis amalnya ditulis. Apalagi yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali dibaca. Kata Bang Hasan, banyak amat nih bacaan. Gitu. Kalau gue mau kencing gimana nih? Kebanyakan bacaan ini. Makanya kalau orang bangun tidur itu banyak wiridannya, dia selamat itu. Selamat apa? Biasanya orang kalau mau kencing bangun tidur langsung jalan kan? Ini belum kumpul nyawanya. Ya, kalau duduk dulu, diam dulu beberapa saat, kira-kira semenit atau 3 menit, aman dah, nggak goyang tuh ya. Nggak goyang. Karena ada orang yang bangun tidur itu palanya puyeng. Nah, biar nggak puyeng apa? Duduk dulu di tempat tidur sebentar gitu ya. Ya. Jadi apa syaratnya? Ingin bertemu dengan kekasih Allah? 1, amal soleh banyak. 2, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kemarin saya sudah bacain itu. Ketika kita mau keluar dari rumah, kita pakai pakaian yang terbaik untuk masjid. Ke masjid itu pakai pakaian paling baik. Saya ngelihat banyak orang ke masjid pakai kaos satu. Udah pakai kaos, kaosnya itu sempit. Begitu kita ruku,
ketarik. Nah, kalau kata Satali itu apa? Kelihatan apanya tuh? Bukannya sih di belahannya itu kelihatan, ya nggak? Tuh. Makanya pakai pakaian yang paling baik. Uzuzinatakum inda kulli masjid. Kalau perlu yang paling mahal, ya. Jangan yang paling mahal itu ditaruh. Pakainya kapan? Idul Fitri. Iya nggak? Idul Fitri. Saya pernah tanya, itu kenapa kalau ke masjid nggak pakai gamis? Tarsat. Kalau Idul Fitri, kalau nggak Idul Adha. Nah, kalau hari-hari kenapa? Sayang. Cakep pakaiannya. Justru yang cakep pakai yang cakep gitu. Kemarin udah pakai kaos oblong, ya. Pantesin diri kita ketemu Allah, ya. Ketemu Allah pakai pakaian yang terbaik. Udah mandi kemari, pakai harum, minyak wangi. Alhamdulillah di sini disediain tuh, atuk tuh, disediain, ya enggak? Pakai minyak wangi, gitu. Wa fi riwayatin li Abi Nuaim wal Baihaqi an Anasin bi isnadi Hasan, diriwayatkan dari Abi Nuaim dan Baihaqi dari Anas dengan isnad yang hasan. Al mautu kafaratul likulli muslim. Kematian itu penebus dosa bagi orang muslim. Makanya orang-orang yang sakit sebelum meninggal dunia, kemudian dia sabar dengan penyakitnya, redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia nggak sembuh, dia meninggal dunia, maka itu sebagai penebus dari dosa-dosanya. Banyak orang yang dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun mengalami sakit. Kalau orang ngalamin sakit kemudian dia sabar, redha terhadap ujian yang Allah berikan, satu, orang sakit nggak kemana-mana biasanya. Di mana dia? Di rumah. Kalau nggak di rumah, di rumah sakitnya. Dia bisa apa? Banyak ngomong nggak? Kagak ngomongin orang, ya nggak? Ngelihat yang haram nggak? Kagak ada ngelihat haram, kecuali dikasih HP. Orang sakit dikasih HP, ya nggak? Nah, kemudian dia lihat, yang lihat apa? YouTube dan lain sebagainya. Orang sakit dikasih tasbih. Ada orang sakit itu kerjanya wirid terus, ya nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang diingat apa? Kematian. Ada orang sakit nggak sabar dengan penyakitnya, mengeluh terus, nggak ridho sama penyakit yang Allah kasih. Nah itu hati-hati. Makanya ketika kita dikasih sakit sama Allah, itu bisa juga kita bersyukur. Kenapa? Dengan dikasih sakit sama Allah, nggak jalan kemana-mana, paling tidak kita tidak melakukan maksiat. Karena setiap kali kita jalan keluar, itu banyak maksiat. Pertama apa? Kita melihat sesuatu yang bukan hak kita. Kan banyak perempuan kalau keluar ke jalanan, apa semuanya berjilbab? Apa menutup aurat? Oh enggak. Ya, paha kemana-mana itu kan. Ya. Kita udah jaga itu, biar mata kita nggak ngelihat sesuatu yang haram di rumah aja. Di grup WA. Ya. Ntar hari Jumat ada tuh, hari Jumat ada yang nge-share, jangan lupa bang hari ini sholat. Yang ngingetin siapa? Perempuan cakep nggak? Cakep. Nanti ngelihat nggak? Ngelihat. Pakai nafsu nggak? Masih pandangan lama tuh. Gitu. Berkali-kali saya bilang, jangan nge-share perempuan di grup. Kenapa nge-share perempuan? Jangan. Satu, kasihan itu wajah perempuan itu dilihatin mulu. Kasihan wajah perempuannya dilihatin mulu. Terkadang kita banding-bandingin dah. Cakepan ini bandingin sama bini kita. Gitu. Cakepan ini ternyata sama bini kita. Makanya ada orang nggak tertarik sama bininya, kenapa? Sering ngelihat maksiat. Apa yang dilihat? Orang-orang yang bukan hak kita. Gitu. Makanya jangan sering-sering ngelihat yang begitu-begitu. Nah, wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu arba'un. Kematian itu ada 4. Al mautu
arba'un. Kematian itu ada 4. Mautul ulama, wa mautul aghniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Yang pertama kematian ulama. Yang kedua kematian orang-orang kaya. Yang ketiga kematian orang-orang fakir. Dan yang keempat kematian para penguasa. Kita masuk golongan mana nih? Pertama kematian ulama. Dua kematian orang-orang kaya. Ketiga kematian orang-orang fakir. Yang keempat kematian para pemimpin. Kita masuk golongan mana? Yang pertama, alhamdulillah, kematian ulama gitu ya. Ya, karena dia ulama bagi keluarganya, guru bagi keluarganya, guru bagi anaknya. Fal mautul ulama sullatun fid din. Kematian ulama itu sullatun fid din, kegoncangan buat agama. Zulmatun fiddin, kegelapan buat agama. Kalau ada ulama meninggal dunia, maka itu akan ada kekacauan agama. Kok bisa, San? Contoh, di sini misalnya ada orang guru ngaji, cuman atuk-atuknya. Guru ngaji, atuk-atuknya. Begitu ada guru ngaji di sini, banyak yang nggak bisa ngaji. Kemudian guru ngajinya dipanggil sama Allah. Sebelum orang-orang belajar sama dia. Sekarang yang nggak bisa ngaji, mau ngaji kemana? Kalau guru ngajinya udah dipanggil. Kalau ulamanya udah meninggal dunia, maka akan terjadi yang namanya kekacauan dalam agama. Makanya di dalam satu hadis disebutkan, mautul alim musibatun la yujbar. Kematian orang alim itu, kematian ulama itu musibah yang nggak bisa digantiin. Ya. Musibah yang tidak bisa digantikan. Kemudian wasullatun la tusaddu. Kebocoran yang nggak bisa ditambal. Wan najmun tumisah. Bagaikan bintang yang padam, yang redup, nggak bisa bersinar. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kematian satu kampung, satu kabilah lebih ringan daripada kematian satu orang ulama. Makanya kita kalau kematian ulama, luar biasa sedih. Kenapa sedih? Ilmunya sudah nggak bisa kita ambil lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ngangkat ilmu, bukan ilmunya dicabut, orangnya dimatiin. Kalau orang udah mati, kita mau belajar di mana? Makanya selagi ada orang yang mau ngajarin, kita belajar. Karena kalau dia udah meninggal dunia, kita nggak bisa ngambil manfaat lagi. Dan sekarang ini, kita berada hidup di akhir zaman. Orang-orang yang menggantikan ulama itu kualitasnya pasti lebih turun dengan ulama-ulama. Kayak dulu misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Siapa yang bisa nyaingin ketika mereka sudah meninggal? Yang sama setara sama dia. Udah gak ada. Kemarin makin kecil tuh ilmunya makin dikit. Ya. Nah, ketika ada ulama yang meninggal dunia, kita harus sedih luar biasa. Kalau ada orang ulama meninggal masih seneng, wah itu kacau itu. Ya. Makanya selagi ada orang yang ngajarin, masih ada orang yang mau memberikan ilmu, memberikan manfaat sama kita, ya kita ambil siapa aja. Bahkan dalam satu hikmah disebutkan, huzil hikmah walau bifamil bahaim. Ambil itu hikmah, ambil pelajaran, ambil ilmu. Kalaupun ilmu itu keluar, hikmah itu keluar dari mulut binatang. Jika itu kebaikan, ambil. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat siapa, lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang ngatain.
Kalau ilmu itu keluar dari anak muda, kita lebih tua, tapi dia bawa kebenaran, kita ambil. Gitu. Belajar sama siapa aja silakan. Yang penting kita ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Karena itulah selagi ada guru kita, ya, ada pengajian kita ikutin. Alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah ini banyak pengajian, dan di daerah kita Kebagusan nggak sepi dari pengajian. Di Jagakarsa nggak sepi dari pengajian. Dan itu syukur yang luar biasa. Karena kelak di akhirat ada orang yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syafaat gurunya. Lewat syafaat gurunya. Karena pernah itu di kitab Nawadir diceritakan, ada orang ditimbang amalnya, ketika ditimbang amalnya ternyata amal kirinya lebih berat dari amal kanannya. Amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka orang itu digiring ke neraka. Begitu digiring ke neraka, Allah bilang sama Jibril, "Wahai Jibril, susul tuh orang itu. Tanyain, apakah dulu waktu hidup di dunia dia pernah belajar, pernah ngaji sama seorang guru. Aku akan ampuni orang itu lewat syafaat dari gurunya." Susul sama Jibril sampai ketemu. Bulan, waktu di dunia kamu pernah ngaji nggak? Karena kalau kamu pernah ngaji, punya guru, Allah akan ampuni kamu lewat syafaat gurunya. Kata orang tersebut, lah, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah belajar. Lapor, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang dilakukan hambamu. Hambamu mengatakan selama hidup di dunia dia kagak pernah ngaji. Itu pasti bukan orang Jagakarsa, itu pasti bukan orang Kebagusan. Kenapa? Karena Kebagusan banyak pengajian, gitu. Kalaupun dia orang Kebagusan, itu pasti kupingnya budak. Kok budak? Lah disiarin, ada pengajian. Atau nggak punya HP kali, atau matanya buta kali. Kenapa? Di Kebagusan, di Jagakarsa, di Jakarta Selatan itu banyak pengajian. Kok bisa nggak ngaji? Jadi orang yang ngaji, ini alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita dapat syafaat guru kita. Ya. Karena kita ngandelin amal susah. Kita tahu lah sholat kita kayak gimana. Begitu Allahu Akbar, kunci yang hilang kebayang. Ya nggak? Ntar ajan Isya, begitu Isya, imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, ntar soto gue kebagian apa kagak? Itu, gue dapat apaan nih sotonya nih? Apa habis assalamualaikum gue harus jalan langsung ya? Gitu. Apalagi kalau udah dibuka, baunya kemana-mana, udah harum nih. Kata Pak Sakur, udah harum, udah kecium ini nih. Ya, udah banyak menggoda nih, ya nggak? Iya. Nggak concern begitu, ya. Kita tahu amal kita, sedekah kita semana kita tahu, ya nggak? Makanya ngarepin amal kita yang bisa nyelamatin, kayaknya kagak lah, susah ya. Iya. Kata Allah, samperin lagi, tanya sama dia itu pernah nggak tinggal bersama dengan guru? Di kampungnya ada guru? Tanya lagi, Fulan, kamu tinggal di tempat itu ada seorang ulama nggak? Kata dia, agak ada. Oh, berarti di gunung kali ya orangnya. Agak ada. Balik lagi, nggak ada. Allah tanya lagi, apakah dia pernah makan dalam satu hidangan bareng ulama? Tanya lagi, Fulan, waktu di dunia kamu pernah makan bareng nggak sama ulama? Oh, nggak pernah. Wah, berarti nggak pernah ngundang ustadz yang ketahuan ya. Ya, maka sering-sering ngundang ustadz datang ke rumah. Kenapa? Cuman satu kali aja nanti dapat syafaat dari guru, gitu.
Jadi ngundang orang makan bareng itu salah satunya begitu. Ya. Biar apa? Biar salah satunya ada bukti kita pernah makan bareng sama guru. Gitu. Orang itu bilang kagak pernah. Tanyain lagi. Dia punya namanya sama nggak dengan ulama? Sama segitu. Namanya sama nggak sama ulama? Ditanyain kamu nama kamu sama nggak sama ulama? Ya enggak. Nggak ada ulama yang nama kayak saya. Kata Allah, tanyain lagi. Apakah dia pernah mencintai ulama? Orang itu jawab, lah, saya tidak pernah mencintai ulama. Masya Allah, ini orang kayak gimana ya? Ngaji kagak, cinta ulama kagak, nggak pernah tinggal dekat ulama, nggak pernah makan bareng ulama. Akhirnya Allah suruh tanya lagi sama dia. Pernah nggak dia mencintai orang yang cinta sama ulama? Pernah nggak dia mencintai orang yang mencintai ulama? Hei fulan, kata Allah, pernah nggak engkau mencintai seseorang yang orang itu mencintai ulama? Oh iya pernah, saya punya teman, saya senang sama teman saya, dan teman saya itu sering ngaji. Makanya beruntung banget punya teman sering ngaji, begitu nggak? Kata Allah, aku ampuni dosanya karena dia mencintai orang yang mencintai ulama. Rahmat Allah di akhirat itu banyak, luar biasa. Kalau di dunia rahmat Allah cuma satu dan kita perebutkan, tapi di akhirat rahmat Allah itu 99. Kita berharap di akhirat kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat dari baginda Muhammad, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari orang-orang soleh, syafaat dari guru-guru kita, dan syafaat dari yang lain. Karena ngandelin amal kita pasti jelek, ya kan? Amal kita banyak salahnya, amal kita banyak kurangnya. Gitu. Karena itulah bagi kita kematian ulama itu musibah buat kita. Musibah. Selagi dia hidup, ambil ilmunya, ambil hikmahnya, manfaatkan dia. Jangan sampai dia mati kita nggak dapat ilmu darinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma minna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa minna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yashari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.